Halo semuanya, balik lagi di Back to Basic, tempat dimana lo bisa belajar matematika dari nol banget dan dari dasar banget. Dan kali ini kita akan bahas episode kedua, dimana kita bakal kombinasiin semua hal yang kita udah pelajari dari episode pertama kemarin. Jadi buat yang belum nonton episode pertama, silahkan dicek dulu di playlist Back to Basic. Kalau yang udah nonton, mari kita mulai. Nah, hari ini rencananya kita bakal ngomongin tentang kombinasi atau aplikasi dari 4 operasi dasar yang kita pelajari kemarin. Kita mulai dari hierarki operasi dulu ya. Kan kita udah pelajari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, kalau lo bikin hierarkinya atau struktur dari yang paling kuat, istilahnya ke yang paling lemah, itu di paling kuatnya di puncak klasmen gitu. Jadi di puncak klasmen yang paling tinggi tingkatannya itu adalah perkalian dan pembagian. Jadi dia punya level yang sama, perkalian pembagian, dan ada satu lagi namanya tanda kurung. Nah, ini maksudnya kayak mana? Ntar gue jelasin. Kemudian di bawahnya ada yang setara juga tuh si penjumlahan sama pengurangan. Nah, hierarki ini yang perlu lo ingat karena untuk mengerjakan sesuatu dalam sebuah operasi campuran lo harus mengikuti hierarki yang tadi. Jadi harus dimulai dari yang paling kuat ke yang paling lemah. Contoh, misalkan gue punya 5 tambah 7 kurang 3. Di sini cuma ada operasi penjumlahan sama pengurangan, yang mana mereka punya level yang sama. Jadi lu boleh ngerjain dari manapun. Yang lebih gampangnya dikerjain dari kiri ke kanan aja ya kan. 12 dikurangi sama 3, 9. Selesai. Oke? Selanjutnya gimana kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini. 5 tambah 3 dikali 2. Nah, di sini ada penjumlahan dan perkalian. Sekarang ini saatnya lo melihat hierarkinya. Antara penjumlahan dan perkalian lebih kuat mana? Perkalian kan? Nah, jadi lu akan mulai dari yang lebih kuat dulu, yaitu perkaliannya. Terus penjumlahannya gimana? Ya penjumlahannya lu tulis ulang aja, berarti 5-nya karena kita nggak bakal apa-apain, ditulis ulang aja jadi 5. Sekarang kaliin 3 kali 2-nya. 3 kali 2-nya sama dengan 6, berarti 5 tambah 6, sehingga hasilnya adalah 11. Oke? Terus gimana kalau misalkan kita tambahin lagi jumlah operasi ini? Kita punya 40 tambah 12 bagi 6 dikurang 4 dikali 8. Nah, di sini kita punya udah paket komplitnya ya. Ada penjumlahan, pembagian, perkalian, dan pengurangannya. Kita harus mulai dari mana? Ya tetap dari yang puncak klasmennya dulu atau dari yang paling kuat, perkalian sama pembagian. Sebenarnya perkalian sama pembagiannya lu bisa lakukan secara serentak, kayak jadi boleh dikerjain bersamaan. Tapi karena kita dalam proses belajar, kita mulai satu persatu dulu. Kalau gua sendiri akan mulai dari pembagiannya. Gue kasih tips kenapa gue selalu mulai dari pembagian, karena ketika lu mulai dari pembagian, lu membagi angka menjadi lebih sederhana. Sedangkan kalau lu mengalihkan sesuatu, angkanya jadi makin gede ya kan? Kalau angkanya makin gede atau makin besar, nanti proses perhitungannya lebih banyak errornya. Jadi lebih baik dibagi dulu, karena angkanya jadi lebih kecil. Ya, jadi akan gue mulai dari pembagian 12 bagi 6. Terus yang lainnya gue apain? Ya udah gue tulis ulang gitu. Berarti 40 ditambah 12 bagi 6 aja nih yang kita kerjain. 12 bagi 6 berapa? 2. Tulis 2. Kurangi 4 karena kita nggak apa-apain 4-nya dikaliin sama 8. Oke, sekarang kita punya 40 tambah 2 kurang 4 kali 8. Sekarang lihat lagi hierarkinya. Berarti hierarki yang tertinggi adalah perkalian. Jadi kita akan fokus ke 4 dikali 8. Yang lainnya kita tulis ulang. Berarti 40 tambah 2 kurang 4 kali 8, 32. Maka kita dapat yang seperti ini. Nah, sekarang antara penjumlahan dan pengurangan, karena hierarkinya sama, kita kerjain aja dari paling kiri ke kanan. Atau kita kerjain secara berurutan ya. 40 tambah 2, 42. 42 kurang 32 sama dengan 10. And we're done. Next. Oke, gimana kalau model soalnya seperti ini? 3 dikali 2 tambah 5 bagi 3 tambah 4. Nah, kalau modelnya seperti ini kan ada beberapa operasi yang hierarkinya sama. Di sini ada perkalian, ada di dalam kurung, ada pembagian. Nah, kalau modelnya seperti ini, saran gue sebaiknya dimulai dari yang di dalam kurung dulu. Kenapa? Karena yang di dalam kurung ini menentukan berapa sih angka yang sebenarnya. Kalau misalkan lo mulai dari pembagian, kan hierarkinya sama, misalnya lo bilang gitu ya. Bisa aja, tapi angkanya yang akan membagi 3 ini belum jelas. 2 tambah 5 ini kan nggak bisa ucuk-ucuk lo tambahin dulu, ya kan? Jadi kita harus selesaiin dulu yang persoalan yang ada di dalam kurungnya, oke? Kita mulai, jadi yang lainnya kita tulis ulang, berarti 3 dikali 2 tambah 5 yang di dalam kurungnya adalah 7 bagi 3 tambah 4. Maka kita mulai lagi dari perkaliannya. 3 kali 7, 21 bagi 3 tambah 4. 21 bagi 3-nya langsung kita bisa dapat 7 ditambahin 4 sama dengan 11. Oke? Gimana kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini? Di episode 1 kita udah pernah bahas bahwa perkalian itu bentuknya tidak selalu silang ya. Bisa jadi dia seperti ini pakai dalam kurung.
Nah, di sini kan berarti kita ketemu dua operasi, perkalian dan dalam kurung. Mana duluan yang bisa kita kerjain? Boleh pakai dua tipe cara ya. Boleh lu kerjain di dalam kurungnya dulu, maka dia akan menjadi 2 kali 2 tambah 7-nya kita kerjain duluan, 9. 2 kali 9 sama dengan 18. Selesai. Tapi kita juga bisa pakai sistem perkalian ya. Kalau istilah gue sih kali 1 untuk semua ya. Jadi 2 dikaliin 2 dulu dan ditambahin lagi dengan 2 dikali 7. Berarti 2 kali 2 4, 2 kali 7 14, hasilnya juga sama-sama 18. Jadi lu boleh pilih cara yang mana yang lebih nyaman buat lo. Karena kedudukan antara si dalam kurung dan perkaliannya sama derajatnya. Oke? Sekarang kita akan ngomongin tentang bentuk pembagian juga. Pembagian nggak selalu pakai titik 2 kan. Dia bisa berubah menjadi per seperti ini. 5 kali 4 bagi 2. Boleh aja kita kerjain berurutan dari awal. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 bagi 2 sama dengan 10. Tapi kita bisa juga membuat dia seperti ini. Gue sih lebih senang nyebutnya sistem coret-coret ya. 4 bagi 2 itu kan bisa langsung habis, hasilnya adalah 2. Dan kita langsung bisa kalian hasilnya 5 kali 2 sama dengan 10. Tapi hati-hati dengan sistem nyoret-nyoret ini karena banyak orang yang miskonsepsi. Banyak yang ngira bahwa apapun yang bentuknya ada per di bawahnya, atas bawahnya bisa dicoret. Tidak seperti itu dong. Pencoretan-pencoretan ini hanya akan bisa terjadi ketika ada perkalian ketemu sama pembagian. Jadi kalau misalkan ada 6 tambah 7 dibagi 2, lo nggak boleh nyoret 6 dan 2-nya. Kenapa? Karena operasi di atasnya itu penjumlahan, bukan perkalian. Begitu pula dengan pengurangan. 6 kurang 2 misalnya dibagi dengan 3. Ini juga lo nggak bisa langsung coret 6 dibagi 3-nya. Kenapa? Karena di atasnya bukan operasi perkalian. Ingat, syarat utamanya di atasnya itu harus operasi perkalian. Misalnya, 6 kali 7 bagi 2. Ini baru boleh lo coret. 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 kali 7-nya sama dengan 21. Atau bisa juga modelnya seperti ini. 6 kali 7 tambah 2 dibagi dengan 2. Nah, kalau modelnya seperti ini, lo bisa juga coret. Karena ini kan sebenarnya ada perkalian di sini. Ya, yang nggak bisa dicoret tuh 7 dengan sama 2-nya. Itu nggak bisa dicoret. Oke, jadi kita clear ya masalah coret-mencoret. Untuk metode coret-mencoret ini, dia nggak melulu harus lurus baru lo boleh coret. Lo bisa coret dengan yang silang-silang juga. Kayak gimana contohnya? Misalnya gue punya 5 kali 8 dibagi 2 kali 3. Nah, 8-nya nggak mesti harus dicoret dengan 3. Tapi dia bisa mencoret juga yang ada di sebelah kirinya si 3 ini. Jadi apapun yang bisa dibagi di bawah itu bisa. Yang penting ada perkalian di antara mereka. Oke? Jadi kalau misalkan ada 5 kali 8 dibagi 2 kali 3, kan 8 bisa dibagi 2 tuh. 8 bagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya 5 kali 4 bagi 3. Berarti 5 kali 4 20. 20 dibagi 3. Berapa deh tuh? Itu akan menjadi bilangan desimal ya. Coba dikerjain sesuai sama metode yang gue ajarin sebelumnya. Next, misalnya juga kita punya 7 kali 9 kali 8 dibagi 2 kali 5 kali 3. Nah, ini kan angkanya nggak berurutan, tapi ada beberapa angka yang tetap bisa lu coret ya. Misalnya kayak 9 dibagi 3 tuh bisa. 8 dibagi 2 tuh bisa. 9 bagi 3 kan 3. Taruh aja angka kecil di atasnya. 8 bagi 2, 4. Nah, selanjutnya lu tinggal kaliin 7 kali 3 kali 4 dibagi 5. 84 ya, kalau nggak salah. Benar nggak sih? Ya, 84 dibagi 5. Ntar lu coba juga ya supaya hasilnya nanti menjadi udah pasti desimal. Last but not least, kalau misalkan ketemu angka yang punya banyak 0 dan lu pakai metode coret-coret, ini akan sangat membantu banget. Misalnya gue punya 120 dikali 50 dibagi dengan 100. Jadi lu bisa sesuaiin jumlah 0 yang dicoret pada pembilang atau yang di atasnya dengan pada penyebut atau yang di bawahnya ya. Jadi 0 yang dicoret di atas 2, yang di bawah juga 2. Berarti sisanya tinggal 12 kali 5 dibagi 1. 12 kali 5 ya 60. 60 bagi 1 sama dengan 60. And we're done. Jadi itu dia bentuk operasi dari operasi campuran gabungan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lagi-lagi ini adalah basic, lo bisa kembangin lebih jauh lagi. Dan ingat ini balik lagi ke episode 1. Karena episode 1 itu adalah core-nya banget, terutama perkaliannya ya. Jadi gue nggak akan bosan-bosannya untuk ngingetin lagi bahwa perkalian itu benar-benar perlu lo kembangin kalau emang benar-benar mau lebih baik di matematika. Ingat ya, tujuan lo belajar matematika bukan untuk menjadi ahli matematika seperti Jerome atau sebagai orang yang harus menemukan fungsi matematika yang real dalam hidup, tapi ini sebagai sarana buat lo untuk bisa melatih logika berpikir lo. Jadi terima kasih udah belajar hari ini, sampai ketemu di episode berikutnya dan bye-bye.